Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil dari field trip kami, yaitu analisis biostratigrafi Sungai Cipamingkis. Next. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang biostratigrafi merupakan cabang dari ilmu stratigrafi yang berfokus pada distribusi fosil dalam lapisan batuan sedimen dan penggunaannya untuk penentuan umur relatif serta korelasi antar satuan batuan. Fosil mikrofosil seperti foraminifera, radiolaria, dan non-plankton menjadi objek utama dalam studi ini karena persebarannya yang luas, evolusinya yang cepat, serta ketahanannya terhadap proses diagenesis. Next. Tujuan dari presentasi kali ini dapat menganalisis biostratigrafi, dapat menginterpretasikan umur dan lingkungan pengendapan daerah tersebut, dapat mengklasifikasikan foraminifera yang ada pada lokasi tersebut menggunakan tabel distributif. Next. Lokasi penelitian ada di daerah Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Next. Bab 2 ada geologi regional. Bab 2-nya Pada geologi regional, daerah penelitian yang terletak pada Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan sungai yang melintasi cekungan Bogor dan menjadi bagian dari formasi Cibulakan dalam pada yang ditulis oleh Nugroho 1973, Arpandi, dan Patmosukismo pada tahun 1975, serta Hutasoit pada tahun 1976 atau formasi Jatiluhur menurut Sudjatmiko tahun 1972. Menurut Martorjojo 2003, daerah penelitian yang termasuk ke dalam cekungan Bogor dan termasuk ke dalam anggota formasi Cibulakan mulai terdapat sedimentasi pada awal Kala Miosen N5 sampai N8 yang sumber sedimennya berasal dari dataran Sunda di utara. Pada proses sedimentasi yang berlangsung mengendapkan batu pasir kuarsa, batu gamping, napal, dan Kala Miosen tengah N8 sampai N12 tidak ada kejadian geologi yang signifikan yang mempengaruhi pengendapan cekungan Bogor bagian utara, sehingga pengendapan tetap terjadi. Pada kala akhir Miosen tengah N12 sampai N15, pengendapan formasi Cibulakan mengalami perubahan fasies yang menjadi laut dalam dan menjadi batas dengan formasi Bojong Manit. Baik, selanjutnya kita ke bab 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Chandra Aulia yang akan memandu dalam bab 3 ini. Boleh di next? Dari data yang ada, kelompok kami berhasil membuat penampang stratigrafi pada daerah Cipamingkis, di mana stratigrafi ini menunjukkan adanya batuan lempung, batuan pasir, dan juga batuan gamping. Lalu setelahnya di next setelah pengambilan sampel kita melakukan preparasi, yaitu untuk mencari tabel distribusi foraminifera. Mungkin boleh di next. Nah, dari distribusi foraminifera ini kita menemukan beberapa fosil yang dapat dilihat dari tabel. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah didapatkan spesiesnya, kita menentukan tabel penentuan umur, di mana untuk menunjukkan FSL dan DSL selanjutnya. Oke, ini untuk lingkungan hidup untuk fosil-fosil bentonik yang ditemukan. Lanjut. Selanjutnya ada sejarah pengendapan lokasi penelitian. Berdasarkan tabel penentuan umur, ditemukan beberapa spesies foraminifera plantonik. Spesies-spesies ini memiliki rentang waktu kemunculan yang spesifik dalam skala waktu geologi. Misalnya, Orbulina universa dan Preorbulina syriosalis umumnya ditemukan pada interval Miosen tengah hingga Miosen akhir, yaitu pada zona N7 sampai zona N16 menurut Blow tahun 1969.
Sementara Turborataria hirsutoides dapat bertahan hingga Paleosen akhir. Hal ini menunjukkan bahwa sedimen di lokasi penelitian terbentuk dalam rentang waktu Miosen tengah sampai Miosen akhir. Next. Nah, selanjutnya ada sejarah pengendapan lokasi penelitian. Dari tabel bentuk lingkungan pengendapan teridentifikasi sejumlah foraminifera bentonik, analisis distribusi habitat fosil ini menunjukkan dominasi lingkungan neritik, yaitu laut dangkal, khususnya pada zona inner neritik hingga middle neritik, yaitu pada kedalaman sekitar 0-100 meter. Lalu selanjutnya ada spesies seperti Ammonia batava dan Ammonia bacchari yang merupakan indikator utama lingkungan neritik dangkal yang kaya akan oksigen dan stabil. Sedangkan Nodosaria radicula menandakan adanya pengaruh lingkungan neritik menengah yang lebih sedikit dalam dan juga tenang. Oke, selanjutnya sejarah pengendapan lokasi penelitian. Berdasarkan hasil analisis mikrofosil yang mengacu pada tabel penentuan umur dan lingkungan pengendapan, dapat disimpulkan bahwa proses pengendapan di Sungai Cipamingkis berlangsung sejak Miosen tengah hingga Paleosen akhir. Pada periode ini, wilayah cekungan Bogor termasuk Sungai Cipamingkis merupakan area laut dangkal terbuka yang mengalami penurunan dasar laut secara perlahan atau subsidence. Proses ini memungkinkan terjadinya akumulasi sedimen secara kontinu dalam waktu yang lama, sehingga membentuk lapisan batuan yang kaya akan mikrofosil, plantonik, dan bentonik. Lingkungan pengendapan yang teridentifikasi merupakan zona transisi antara daratan dan lautan lepas. Nah, zona ini dicirikan oleh kondisi laut yang stabil. Kondisi seperti ini sangat ideal untuk membentuk batuan karbonat maupun sedimen silisi klasik, tergantung pada variasi sumber sedimen dan kondisi tektonik saat itu. Next. Oke, selanjutnya ada bab 4. Bab ini berisi kesimpulan dan juga saran dari kami. Saya akan menjelaskan bab 4 ini. Jadi yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisis mikropaleontologi terhadap sampel sedimen dari Sungai Cipamingkis, dapat disimpulkan bahwa proses pengendapan berlangsung pada interval waktu Miosen tengah hingga Pliocene akhir. Penentuan umur ini didasarkan pada identifikasi foraminifera planktonik seperti Tenuitella agustiumbilicata, Orbulina universa, Turborotalia hirsutoides, dan Praeurbulina circularis, yang keberadaannya mengindikasikan zona biostratigrafi N7 hingga N16 menurut zonasi Blow. Fosil-fosil tersebut merupakan penunjuk waktu yang sangat efektif karena memiliki rentang hidup yang spesifik dan penyebaran stratigrafi yang luas di lingkungan laut. Next. Selain itu, analisis foraminifera bentonik seperti Cibidas alafensis, Ammonia batavia, Ammonia bacchari, dan Nodosaria radicula menunjukkan bahwa sedimen diendapkan di lingkungan laut dangkal terbuka, khususnya pada zona neritik bagian dalam hingga neritik menengah. Lingkungan ini dicirikan oleh penetrasi cahaya matahari yang masih optimal, sirkulasi air yang aktif, serta kondisi dasar laut yang cukup stabil untuk mendukung kehidupan organisme bentik. Next. Yang terakhir ada saran. Untuk meningkatkan akurasi dan kualitas interpretasi biostratigrafi di Sungai Cipamingkis, disarankan agar pengambilan sampel dilakukan secara lebih rapat dan merata di sepanjang kolom stratigrafi. Dilengkapi dengan analisis kuantitatif terhadap jumlah dan keanekaragaman mikrofosil, serta mengintegrasikan data dari disiplin ilmu lain seperti petrografi, geokimia, dan data seismik, sehingga dapat memberikan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai sejarah geologi dinamika, lingkungan pengendapan, serta potensi sumber daya geologi di wilayah tersebut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan PPT ini dan juga laporan kami. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 20. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian.